Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kali ini, kita akan merenungkan bagaimana Yesus itu mendidik para murid dan juga menjelaskan tentang cara hidup, bahwa apabila hidup keagamaanmu tidak melebihi apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka nanti akan berakibat bahwa kita semua itu mempunyai keutamaan dalam kehidupan. Mengapa Yesus membandingkan cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dengan apa yang seharusnya kita lakukan? Karena Yesus melihat bahwa cara hidup mereka itu berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi apa yang di dalam ini tidak dibangun, tidak dihidupi dengan semangat yang sesuai dengan apa yang dilakukan atau diucapkan oleh mereka. Sehingga Yesus menegaskan suatu hal, suatu keutamaan yang berdasarkan pada kebenaran, yaitu spiritnya. Yesus ingin menggali spirit untuk melakukan kebaikan itu berdasarkan kebenaran, bukan hanya teks tertulis yang disampaikan oleh mereka, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini jelas pemikiran yang saya rasa ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu hanya bagian luar, sisi luar saja, tetapi kurang dihidupi atau ditulis bagian yang dari dalam. Maka Yesus menegaskan bahwa sikap membunuh dengan sikap marah itu sejalan atau searah, karena prinsipnya membunuh itu dari luar apa yang dilakukan, tetapi dalam hati sudah ada kemarahan. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar teliti terhadap aturan, tetapi lebih-lebih aturan itu ditunjukkan untuk spiritnya yang dari dalam. Yesus sungguh-sungguh teliti dengan hal ini, di mana apa yang nampaknya kelihatan itu tentu ada perasaan di baliknya, seperti rasa marah, seperti rasa menginginkan sesuatu. Itu ada ukurannya. Maka Yesus memiliki pengajaran yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh manusia dan atas apa yang diimani olehnya. Yesus tidak hanya sembarang mengajar, tetapi ia menunjukkan bahwa ia menaruh perhatian yang benar-benar terhadap para murid, terutama kepada kita yang saat ini merenungkan apa yang Yesus lakukan ini adalah untuk mendidik kita supaya menjadi orang yang melakukan sesuatu itu berdasarkan kebaikan dan kebenaran. Apa yang ditunjukkan oleh perasaan kita, rasa marah, ternyata mempunyai hambatan-hambatan dalam tingkat tertentu, sampai kepada tadi yang dikatakan kecenderungan dapat membunuh seseorang. Maka rasa marah ini perlu diatur. Memang perasaan marah itu tidak semua itu salah, karena ada alasan tertentu yang pastinya juga benar, dan ada rasa marah karena sesuatu yang tidak beralasan, ini jelas salah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memahami hal sekecil apapun, Yesus mau menunjukkan kepedulian bahwa ia datang, bahwa ia hadir sebagai manusia
untuk menyelamatkan manusia. Kehadirannya bukan untuk menghilangkan tradisi, tetapi untuk menggenapi. Yesus datang bukan untuk membuang hukum-hukum lama atau tradisi-tradisi lama, tetapi justru menyempurnakan. Maka kedatangannya ini adalah misi penyelamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan akan relasi bagaimana kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Artinya kita membangun diri dengan dasar pribadi dan juga dengan orang lain. Apabila kita merasa marah seperti tadi yang dikatakan oleh Yesus, maka kita perlu merefleksikan diri. Refleksi itu penting untuk meningkatkan daya kepekaan kita terhadap kebenaran dan kebaikan. Mungkin kita menutup mata terhadap kesalahan orang lain ataupun kebenaran orang lain. Ini kita dilatih oleh Yesus untuk peka terhadap situasi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberikan peneguhan kepada kita melalui potensi diri kita untuk merefleksikan ajaran yang Yesus berikan. Dalam konteks khotbah di bukit, Yesus tidak menggunakan perumpamaan. Dalam hal ini, dalam apa yang kita renungkan ini, bacaan hari ini, Yesus menunjukkan cara yang langsung, bukan perumpamaan, tetapi cara untuk merenungkan kebaikan itu. Maka kaitannya itu secara teologi, yaitu mengarah pada keselamatan, kehidupan kekal. Apa yang kita lakukan secara baik di dunia ini nantinya akan berbuah pada kehidupan kekal di surga. Saudara-saudari yang terkasih, inilah refleksi yang dapat kita gali sehingga kita benar-benar yakin mengikuti Kristus dan juga melihat kebenaran, bukan hanya didasarkan oleh hal yang nampaknya kelihatan, tetapi dari dalam pribadi kita tanamkan kebaikan dan kebenaran, sehingga buahnya nanti akan kita rasakan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.